Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian skalar dua vektor. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Mari kita akan mulai. Perkalian skalar dua vektor. Hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditulis vektor A dot vektor B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil kali komponen-komponen vektor A dan vektor B yang bersesuaian. Jika vektor A, X1, Y1, dan Z1, dan vektor B, X2, Y2, Z2, maka berlaku untuk vektor A dot vektor B, X1 kali X2, ditambah Y1 dikali Y2, ditambah Z1 dikali Z2. Jika theta adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka vektor A dot vektor B didefinisikan sebagai panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali cos theta dengan theta 0 sampai dengan pi. Jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor tidak nol, dan theta adalah besar sudut antara vektor A dan B tersebut, maka berlaku jika theta sudut lancip, maka vektor A dot vektor B hasilnya akan lebih dari 0. Jika theta sudut tumpul, maka hasil kali vektor A dot vektor B akan lebih kecil daripada 0. Dan jika theta 90 derajat atau pi per 2, maka hasil dari vektor A dot vektor B adalah 0. Mari kita coba beberapa soal. Yang pertama, jika vektor A yaitu 2, min 5, dan 0, vektor B 3, 2, dan 1. Tentukanlah vektor A dot vektor B. Vektor A didefinisikan, vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai X1 kali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali dengan Z2. Mari kita akan operasikan. X1 dan X2 kita kalikan sehingga 2 dikalikan 3. Kemudian Y1 dan Y2 kita kalikan. Dalam hal ini min 5 dikalikan 2 dan Z1 dikalikan dengan Z2. Dalam hal ini 0 dikalikan 1. Sehingga akan menjadi 6 ditambah negatif 10 ditambah 0. Sehingga kita akan mendapatkan hasil dari vektor A dot vektor B adalah negatif 4. Mari kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Jika panjang vektor A sama dengan 8, dan panjang vektor B sama dengan 5, serta besar sudut antara dua vektor tersebut adalah pi per 6, maka tentukanlah vektor A dot vektor B. Kita punya rumus, vektor A dan vektor B itu panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Sehingga kita akan mendapatkan 8 dikalikan 5 dikalikan dengan cos pi per 6 atau cos 30 derajat. Sehingga kita akan mendapatkan vektor A dot vektor B adalah 40 dikalikan dengan akar 3 per 2
sehingga akan menghasilkan 20 akar 3. Mari kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Jika vektor B itu 3, negatif 2, dan 1, dan vektor Q itu adalah 2, X, dan 4, saling tegak lurus, maka tentukanlah nilai dari X tersebut. Saling tegak lurus, maka vektor P dot vektor Q sama dengan 0, karena sudutnya 90 derajat, sehingga nilai dari cos theta adalah 0. Mari kita lanjutkan. Kita punya definisi vektor P didotkan dengan vektor Q, kita kalikan komponen-komponen yang bersesuaian. Sehingga menjadi 3 dikalikan 2 ditambah min 2 dikalikan X dan 1 dikalikan 4 sama dengan 0. Sehingga akan menjadi 6 dikurangi 2X ditambah 4 sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan negatif 2X sama dengan negatif 10, sehingga X yang memenuhi di sini adalah 5. Mari kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Diketahui koordinat titik P itu adalah 4, 3, dan 5, Q, min 2, 3, dan 5, dan R, 4, 3, dan min 1. Tentukan sudut dari PQR. Nah, di sini di gambar sudah jelas bahwa kita mencari sudut Q. Ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari vektor QP. Mencari vektor QP bisa kita lakukan dengan titik P dikurangi dengan titik Q. Mari kita coba hitung. 4 dikurangi dengan negatif 2, hasilnya 6. 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Dan 5 dikurangi 5, hasilnya 0. Sehingga vektor QP adalah 6, 0, 0. Selanjutnya, kita harus mencari vektor QR. Vektor QR bisa kita lakukan dengan mengurangi titik R dengan titik Q. Mari kita operasikan. 4 dikurangi dengan negatif 2, hasilnya 6. 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Dan min 1 dikurangi 5, hasilnya min 6. Sehingga kita bisa mendapatkan vektor QR adalah 6, 0, dan min 6. Setelah kita mendapatkan vektor QP dan vektor QR, kita harus mencari beberapa hal. Yang pertama, vektor QP kita dotkan dengan vektor QR dengan mengalihkan komponen-komponen yang bersesuaian. Dalam hal ini, 6 dikalikan 6, ditambah 0 dikalikan 0, dan ditambah 0 dikalikan negatif 6. Sehingga hasilnya adalah 36. Selanjutnya, kita akan mencari panjang vektor QP. Kita akan mendapatkannya dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat, hasilnya adalah 6. Selanjutnya, kita akan mencari panjang vektor QR. Kita bisa mendapatkannya dengan akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat ditambah dengan negatif 6 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 2. Nah, kita akan masukkan rumus dari vektor QP dot vektor QR
Karena yang ditanyakan adalah sudutnya, maka kita gunakan rumus yang berkaitan dengan sudut. Dalam hal ini, panjang vektor QP dikalikan dengan panjang vektor QR dikalikan dengan cos theta. Hasil dari cos theta ya, itu bisa kita dapatkan dengan vektor QP, kita dotkan dengan vektor QR dibagi dengan panjang vektor QP dibagi dengan panjang vektor QR. Dari proses sebelumnya, kita mendapatkan hasil vektor QP didotkan dengan vektor QR, hasilnya adalah 36. Dan tadi di proses sebelumnya, kita juga mendapatkan panjang vektor QP adalah 6, dan panjang vektor QR adalah 6 akar 2. Sehingga dari proses operasi ini, kita akan mendapatkan cos theta akar 2/2. Nah, di sini kita harus mencari sudutnya. Jika cos theta itu adalah akar 2/2, maka theta yang memenuhi adalah 45. Karena di operasi perkalian skalar dua vektor ini, theta yang berlaku adalah 0 sampai dengan pi. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komen. Terima kasih.